Halo sahabat Komsos, salam jumpa dengan saya Yusuf Marwoto dalam podcast bersama dengan Komsos KWI. Saya senang sekali bersama dengan Anda pada kesempatan dan edisi kali ini karena kita akan membahas satu topik yang keren banget ya, ini aktual banget berkaitan dengan surat ya dari Paus kita yang tercinta terkait dengan Hari Komunikasi Sedunia yang beliau kirim, yang beliau tulis pada tanggal 24 Januari 2024 yang lalu. Dan topiknya ini menarik sekali, relevan banget dengan kita-kita yang mungkin setiap hari sekarang kan kita mau tidak mau kan berhadapan atau menggunakan yang namanya teknologi komunikasi. Pernah nggak teman-teman bayangin kita tidak menggunakan teknologi itu. Bahkan untuk berbicara dengan teman, keluarga, dalam bisnis, apapun juga kita menggunakan yang namanya teknologi komunikasi. Nah, pesan Paus ini menarik. Judulnya, kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu judulnya adalah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Ini pesan yang mengingatkan kita agar kita berhati-hati di dalam menggunakan teknologi yang saat ini marak kita pakai ya. Ramai diperbincangkan juga apalagi tentang kecerdasan buatan. Dan saat ini teknologi ini akan berkembang terus dan kita tidak tahu endingnya sampai di mana gitu ya. Paus menegaskan agar kita tidak salah arah di dalam memanfaatkan AI ini atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Karena tujuan kita ber-AI-an gitu ya. Tujuan kita menggunakan kecerdasan buatan ini untuk membantu sebenarnya kerja-kerja kita sebagai manusia. Membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa bebas, membuat kita merasa merdeka, dan hidup secara lebih manusiawi bersama-sama dengan yang lain, dengan sesama kita dalam kesetaraan dan juga penghormatan satu sama lain. Bukan sebaliknya nih. Jadi bukan sebaliknya ya sahabat Komsos ya, di mana AI itu menjadi tujuan tetapi justru kemanusiaan kita ditinggalkan. Dengan AI ini kita malah menindas orang lain dan juga malah mungkin membuat atau membuat berita-berita hoax yang sangat disinformatif dan sangat menyesatkan, memecah belah satu sama lain. Bukan itu tentu saja maksud dari AI ini. Nah dalam pesannya kalau saya kutip ya, dalam surat tersebut, Paus secara khusus menegaskan peran penting para wartawan atau para jurnalis sebagai pekerja bidang komunikasi. Beliau mengatakan begini, pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat memberi kontribusi positif pada sektor komunikasi asalkan peran jurnalisme di lapangan sungguh didukung, bukannya dilenyapkan. Ini poin penting nih sahabat Komsos ya. Lalu beliau juga menulis begini, sumbangan positif itu juga bisa berupa penghargaan pada profesionalisme komunikasi. Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Bagaimana hubungan antara AI dan juga profesi wartawan. Karena itu saya menghadirkan seorang narasumber, wartawan senior, praktisi komunikasi dan juga beliau adalah pengurus di Komsos KWI. Siapa beliau? Beliau adalah Mas Abdi Susanto. Halo Mas Abdi. Halo. Apa kabar? Mas Marwoto, kabar baik. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Masih suka nulis sampai sekarang? Wah, nulis itu harus. Nulis itu wajib. Wajib ya. Walaupun sudah mantan gitu ya? Bukan, kalau mantan itu bukan mantan. Namanya profesi. Enggak ada mantan gitu ya? Sampai akhir hidup gitu Mas. Oke, ini menarik nih Mas Abdi. Karena tadi dalam pesan Paus dikatakan bahwa AI ini memberikan sumbangan positif. Ya, sumbangan positif kepada profesi wartawan dalam dunia komunikasi. Mungkin Mas Abdi bisa jelaskan kepada kita secara spesifik dalam perspektif wartawan, apa sih yang disebut sumbangan positif ini? Nah, benar Mas. Jadi kerja jurnalistik kita tahu Mas Marwoto juga wartawan. Itu kan ada yang namanya standar operating procedure ya. SOP gitu ya. Dan kita SOP-nya itu berada di lapangan. Ya, kita harus ketemu langsung dengan narasumber kita. Oke, ini mungkin untuk publik memahami ya. Wartawan itu justru SOP-nya ke lapangan. Ke lapangan. Jadi kalau yang oprek dari laptop, iya itu tetap belum wartawan. Belum. Wartawan sejati harus berbau keringat dan tanah gitu ya. Apa namanya mencium bau tanah. Bau tanah. Bukan bau tanah. Itu namanya meninggal. Oke. Jadi tadi Paus kan bilang peran jurnalisme itu adalah di lapangan, kan? Dan itu harus didukung. Nah, kalau kita
menjalankan tugas jurnalisme, kita harus ketemu orang face to face, lalu kita mengabarkan, melaporkan itu juga persis seperti yang terjadi di lapangan, itu yang namanya objektif. Dan itu juga SOP dari wartawan, jurnalistik, media, ya kan. Nah, dengan demikian pembaca kita atau pemirsa kita itu benar-benar ikut juga merasakan peristiwa itu, ekspresi itu, emosi-emosi yang ada di dalam kejadian di lapangan peristiwa itu. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi yang objektif, Mas. Jadi komunikasi yang tidak buatan, komunikasi yang benar-benar alamiah, natural, ya. Dan ini berlawanan dengan yang namanya AI tadi. Maka tadi saya rasa peran tadi jurnalistik jelas disebutkan Paus tadi. Ini, jadi kita menggunakan standar operating procedure ini sebagai sesuatu yang untuk menjaga supaya orang itu tidak mengalami sesuatu yang real dan nyata. Itu poin di situ. Ini kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Mas Abdi, bahwa komunikasi itu objektif ya, kalau menampilkan keaslian. Dan nampaknya ini justru berlawanan dengan tren atau arah atau kecenderungan gitu ya, dari yang namanya AI, karena AI justru tidak menampilkan keaslian itu, atau begitu atau bagaimana Mas Abdi? Oh iya benar. Jadi kecerdasan buatan itu kan memang dibuat karena dan produknya itu tidak asli, jelas-jelas tidak asli. Atau kasarnya itulah tipuan lah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa produk-produk seperti misalnya nih ya, Anda membuat ChatGPT, ngisi di ChatGPT, menulis misalnya pengen nulis cerpen gitu. Memberi perintah lah kepada membuat kata kunci lalu ada perintah keluar cerpen. Itu kan bukan tulisan Anda sendiri. Itu sebenarnya dia ngambil dari data-data yang ada ya di big data gitu ya. Dan itu bukan, kalau dibandingkan dengan pekerjaan wartawan, itu bukan pekerjaan wartawan seperti itu gitu ya. Itu dia ngambil aja. Yang bekerja itu mesin AI gitu. Kita hanya bekerja untuk membuat pertanyaan aja. Iya. Dan membuat perintah yang benar gitu. Betul. Jadi kalau sebagai sebuah alat bagi wartawan itu boleh, tapi kalau sebagai hasil atau produk itu agak kita nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan itu. Itu melanggar etika jurnalistik. Nah, inilah titik krusialnya gitu. Ya kita bisa lihat contoh seperti misalnya video yang pernah beredar Pak Jokowi yang pidato dengan bahasa Mandarin. Betul. Ya. Dan itu persis sama ya. Suaranya sama. Gesturnya sama. Gerak bibirnya mirip banget ya. Betul. Nah, Pak Jokowi itu kan tidak pernah bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin seperti itu. Ya. Terus ada juga video yang beredar. Tapi Mas Abdi bisa Mandarin? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi kalau suatu hari saya buatin videonya dengan bahasa Mandarin itu pasti hoax itu ya. Iya. Nah, ada lagi video yang menggambarkan nih ya, orang sedang menipu seorang ibu. Dan dia menggunakan suara anaknya. Suaranya persis sekali sehingga ibu tahu ini anak Anda saya kecelakaan nih. Jadi anaknya ini bercerita kalau dia kecelakaan, padahal yang diceritakan bukan dengan suara anaknya. Dengan suara anaknya persis. Dan ibunya tiba-tiba kaget ketika anaknya datang. Loh, bukannya kamu tadi cerita kalau dia habis kecelakaan? Oh, enggak apa-apa. Waduh. Nah, itu hasil produknya. Nah, sebagai alat untuk wartawan itu boleh, tetapi kalau sudah sampai pada tahap itu, baik itu dipakai untuk seperti itu atau sebagai output produk, kita nggak boleh melakukan itu. Gitu, Mas. Tapi sebelumnya kan memang sudah ada tuh kan, malam-malam ada telepon, mami, aku kecelakaan, ditangkap orang gitu kan. Lah ya itu, maksud saya. Sekarang pakai AI kan, kalau dulu kan beneran itu. Yang penipu-penipu ya. Iya. Jangan-jangan AI belajar dari orang-orang. Bisa jadi Mas. Jadi modus kejahatan gitu ya. Tapi ngomong memang AI, setahu saya kan AI ini kan memang bergerak di bidang tulisan. Ya. Sekarang sudah ada audio ataupun juga videonya ya. Loh, yang tadi saya sampaikan itu kan video Mas, produk video. Dan produk video itu bahkan sekarang di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa televisi seperti CNBC. Ya, terus ada bukan CNBC, TV One. TV One itu ada tiga presenter ya. Dia menggunakan produk AI. Sosoknya itu sosok AI. Ya, iNews juga ada dan itu dilakukan. Nah, kalau hanya sebatas itu boleh saja, tapi kalau hasil beritanya atau produk berita yang tadi itu yang dilakukan apa? Membaca berita ya? Newscaster gitu ya? Nah, dia hanya membaca berita. Tapi kalau beritanya itu diproduksi dengan AI, nah itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau sekedar mendeliver membacakan boleh. Iya.
Itu ini dia jangan-jangan penyiar radio AI semua nanti ya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Artinya itu ada disrupsi juga kan. Oh iya. Tapi yang jelas intinya bahwa kalau sebagai sebuah sarana untuk cara bekerja itu nggak boleh. Tapi untuk membantu ya silahkan aja gitu. Oke. Kalau kita bicara soal manfaat dari AI dalam konteks kerja-kerja jurnalistik, apa sih yang bisa ya sebagai wartawan lah, apa yang bisa kita ambil dari AI ini? Banyak banget Mas ya. Jadi dalam hal pengumpulan data kita bisa. Data itu misalnya apa? Misalnya tren berita itu sekarang apa? Lalu kita bisa menyaring, menganalisis informasi ya juga dari berbagai sumber secara cepat dan akurat. Sehingga kita mengurangilah pekerjaan kita sebagai wartawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tren tadi, saya sering melakukan itu. Kalau misalnya riset kata kunci, ya kan. Lalu kemudian kita juga bisa riset terkait konten, pola perilaku pembaca, pemirsa, atau mungkin orang-orang yang menggunakan atau memanfaatkan produk kita. Ya. Lalu juga kita bisa mencari inspirasi, ide untuk mengembangkan konten-konten kita, gitu. Dan itu sangat membantu. Malah ada juga AI yang dipakai untuk laporan keuangan. Data-data, mencari data-data di bidang olahraga, ekonomi, sosial, politik, berita cuaca, tapi ini sedang dikembangkan. Oke. Gitu ya. Jadi ini kan peluangnya sebenarnya sangat besar sekali untuk membantu kerja jurnalistik dan mungkin juga bidang-bidang yang lain ya. Dan bisa mengurangi pekerjaan wartawan lebih banyak. Sehingga kita bisa fokus pada hal yang substansial gitu. Tapi ada nggak sih ini bahayanya justru membuat etos kerja wartawan ini justru jadi pemalas gitu. Apa-apa AI gitu kan. Bisa jadi Mas. Itu bisa terjadi seperti itu kan ya? Bisa jadi kalau cuma sekedar kalau memang membantu seperti itu ya. Tetapi sebenarnya AI itu membuat kita menjadi kreatif juga sebenarnya ya. Tapi intinya yang saya mau bilang begini Mas. Sebenarnya sama seperti teknologi yang lain. Ya. Kayak kita dulu waktu zaman kita ada mobil baru ya. Ada mobil lah sebelum ada yang lain atau kendaraan lah. Orang jadi malas jalan kan. Orang pengennya naik segala macam. Jadi sama seperti teknologi yang lain. Teknologi AI ini ibarat pisau. Kita bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat. Tapi juga hal yang bisa menyakiti orang lain. Menyerang orang lain. Atau membuat orang lain itu sengsara. Jadi seperti the man behind the behind the gun. The man behind the gun itu penting. Gitu deh. Jadi bukan persoalan AI-nya, tetapi persoalan manusianya sekarang itu. Ya. Oke. Kalau kita memang punya niat buruk, AI bisa berbahaya. Sama seperti itu juga. Wartawan kalau niatnya memang buruk, ya udah nanti bisa bubar semua, bisa ambiar itu informasi. Iya. Saya jadi ingat salah satu etika wartawan tidak boleh berniat buruk gitu ya. Iya. Kalau nggak salah betul ya. Iya benar. Tidak boleh berbohong. Salah boleh tapi nggak boleh berbohong atau berniat buruk kan gitu kan. Kalau ada niat udah salah. Benar. Nah maka wartawan itu kan juga medianya sekarang. Karena kan wartawan itu tidak lepas dari medianya atau pemiliknya. Maka dia mesti punya kebijaksanaan hati. Seperti yang disampaikan Paus di pesannya yang ke-56 ini. Kalau tidak, media itu bisa menjadi mesin memproduksi kabar bohong, penyesatan informasi, dan propaganda-propaganda yang lain yang itu merusak reputasi seseorang dan segala macam. Oke, jadi kuncinya tetap peran penting wartawan ya di sini. Manusianya gitu ya, yang digarisbawahi oleh pesan Paus ya di Hari Komunikasi ini gitu ya. Artinya wartawan media harus menjalankan tugasnya secara jujur dan juga profesional menjadi penjaga informasi, Mas Abdi ya. Iya, betul. Itu kan AI itu kan hasilnya kan tidak asli, jadi produknya palsu. Nah, produk jurnalistik itu kan dibuat dengan SOP ketat, intinya begitu. Nah, datang dan melihat langsung, ketemu langsung di lapangan itu standar paling basic. Check and recheck itu SOP, harus dijalankan intinya. Nah, kalau tidak ambiar semua. Ambiar. Ya, itu kalau informasi keliru dan menipu itu udah melanggar etika gitu ya. Oke. Gitu. Karena barangkali kalau wartawan datang ke lapangan itu kan memang tidak ada hoax di situ. Dia melihat peristiwanya langsung. Melihat siapa subjeknya di situ yang terlibat siapa yang terlihat, pihak-pihak yang terlibat siapa, peristiwanya seperti apa. Karena kalau kita hanya berbasis pada apa yang ada di media, kan benar-benar kan kita nggak ngerti ini benar atau enggak, palsu atau enggak, kan kita benar-benar bingung di situ. Intinya sumber A1 Mas, sumber A1-nya di lapangan utama gitu ya. Kita harus mencapai itu. Oke. Gitu. Ya.
Oke, dengan demikian maka bisa digarisbawahi bahwa Paus dalam pesannya di Hari Komunikasi ke-58 pada tahun ini 2024 itu mengajak kita nih sahabat Komsos ya, khususnya untuk para wartawan juga untuk mendukung kerja-kerja jurnalistik itu sendiri ya, datang ke lapangan tadi seperti yang disampaikan Mas Abdi, lalu check and balances juga, verifikasi data, verifikasi karena itulah yang menjadi roh atau semangat dari informasi yang akurat. Karena itu wartawan sejati akan menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan tentu saja si penerima berita bisa merasakan emosinya seperti apa, ekspresi dari narasumber yang diwawancara dan dipublikasikan. Oke, Mas Abdi, sebagai pesan terakhir di penghujung program kita, apa yang mau Anda sampaikan mungkin kepada wartawan dan juga kepada publik? Ya, Mas. Pertama, sebenarnya wartawan itu ibarat avatar, Mas. Avatar itu ada pengendali. Ini film yang saya tonton puluhan kali itu. Iya. Dan ini ada film yang baru juga kan. Nah, kalau wartawan itu avatar, dia adalah pengendali informasi. Jadi agar tetap akurat, tidak simpang siur ya, tidak bias, ya, jujur dan tidak berat sebelah, objektif ya, dan semua hal pokok dalam kerja wartawan. Jadi itu yang harus dipegang. Nah, kalau ada media yang tidak melakukan itu, maka dia melanggar SOP, melanggar etika. Nah, pesan Paus itu sungguh sangat benar-benar menohok ya, atau istilahnya benar-benar membuat kita kembali kepada yang namanya komunikasi yang sejati, ya. Komunikasi yang objektif tadi yang dipegang oleh wartawan tadi, prinsip-prinsip wartawan tadi, prinsip jurnalistik ya, komunikasi yang manusiawi. Nah, sebuah langkah komunikasi yang alamiah tanpa filter, ya kan? Karena kan tadi datang ke lapangan langsung, lihat langsung emosi, ekspresi ya kan. Dan ini diharapkan kan komunikasi ini tidak menganggap satu sama lain sebagai objek gitu kan. Kalau kita memproduksi berita palsu itu kan artinya mengobjekkan orang lain ya kan. Buat orang lain itu seperti semacam objek jelas, artinya sesuatu yang penderita. Lah, jangan sampai begitu. Ya, jadi kerja jurnalistik itu kerja yang mengembalikan martabat kita sebagai manusia. Iya. Dalam ya sebenarnya. Dalam, ya kan? Dalam banget ya pesannya nih ya. Ya. Kan kalau kita menyampaikan sesuatu secara objektif kan kita menyampaikan pesan ya, menyampaikan apa yang dirasakan hati mereka ke hati mereka lagi, atau hati mereka ke kita ke mereka gitu. Jadi memberikan pesan dari hati ke hati langsung. Wah, ini kaitannya juga dengan hati kalau gitu ya. Oh iya, kan kebijaksanaan hati tadi. Iya betul, ada kaitannya dengan hati komunikasi, teknologi dan hati gitu ya. Iya, Oke, saya mau pantun nih sebagai penutur nih Mas Abdi. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 sampai 7. Teknologi boleh berkembang pesat, tetapi hati tetap yang nomor 1. Mantul. Oke, terima kasih sahabat Komsos, saya pamit undur dan Tuhan memberkati.